hitam, ilmu putih, ilmu merah. Nah kalau kita ilmu handphone, waduh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya NTC. Wow. Ini perjumpaan kita kali ini disambut dengan hujan yang cukup lebat sobat. Ini kebetulan di area MTC di wilayah Cilengsi dan sekitarnya, tapi nggak tahu juga ya kalau di luaran sana juga hujan deras atau lebat. Tapi ya ini di area kita kebetulan hujannya cukup lebat ini. Oke sobat, sambil kita menikmati hujan lebat, kita akan membahas HP Xiaomi nih ya, Xiaomi Redmi Note 8. Ini kasusnya menurut informasi dari user itu mati hidup, tapi kalau misalkan sambil dicas itu normal katanya ya. Tadi sempet ya mati hidup. Kita akan coba cek aja dulu ya. Kita sambil cas di sini konsumsi arusnya normal atau tidak. Untuk konsumsi arus ini normal ya, 1,2 ampere, dan di sini juga tampil untuk notifikasi baterainya di 59%. Sekarang kita akan coba nyalakan handphonenya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Oke, di sini handphonenya sudah masuk ini ya ke bagian menu. Normal ya di sini. Tapi menurut keterangan user katanya kalau sambil dicas itu normal. Jadi tidak ada masalah, seperti ini ya hidup. Kita coba buat YouTuber ya. Kita akan cek dulu ini satu persatu ya, kita dalam menangani kasus HP ini ya, terutama Note 8, Note 9, karena sering terjadi ya mati hidup. Itu memang kita harus butuh ketelitian ya, ketelatenan. Artinya ya harus dicek satu persatu dengan sabar supaya kita tidak salah eksekusi. Jangan sampai yang rusak mana, yang error mana, yang dieksekusi yang mana ya. Jangan sampai terjadi seperti itu, karena untuk tipenya HP ini sekalipun kasusnya sama ya, mati hidup, restart, kemudian mentok di logo atau bootloop, tetapi ya untuk penyelesaian solusi dan pengerjaannya itu belum tentu sama. Oke, kita buat YouTubernya, kita akan coba ini. Kita cek dengan nonton videonya Media Teknik Seluler aja ya, biar praktis dan menyelam sambil minum kopi. Hujan deras kayak gini. Dan sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak ya buat sobat yang telah memberi dukungan, beri support, dan juga doanya ini, karena dengan support dan doa kalian semua ini channel Media Teknik Seluler, sekalipun channel kecil dan masih amatir ya, masih newbie tapi gampang dicari nih, hanya cukup dengan mengetikkan Mediatek. Sekalipun mengetiknya belum utuh, tapi ini sudah di tampilan yang di atas ya, paling atas. Jadi terima kasih banyak atas support dan doanya.
karena channel ini bisa berkembang karena dukungan kalian, dukungan sobat semua ya. Tanpa sobat semua itu ya apalah arti channelnya MTC ini. Nah di sini normal ya, kita coba ini yang terbaru Samsung J2 Frame. Dan di sini juga konsumsi arusnya ya termasuk normal ya. Di atas 1 ampere itu konsumsi arus yang normal, tidak ada masalah. Tetapi wah kok mati lagi nih. Mati lagi nih. Ternyata sambil dicas juga mati ya sobat ya. Kita coba nyalakan lagi ini. Tapi tadi keterangan usernya sih kalau sambil dicas normal katanya. Tapi ternyata ini sambil dicas juga masih bermasalah ya. Nah kalau kasus seperti ini bisa kita pastikan bukan dari on off ya. Karena terjadinya restart seperti ini, mati hidup, itu kan salah satunya adalah dari fleksibel on off yang sudah error, kemudian baterai, dan yang sering terjadi terutama di Note 9 ya sebenarnya tidak jauh beda ya. Kemudian juga Note 8 itu di IC sinyal, entah itu IC RF atau IC PA, IC WTR, IC WiFi bisa. Nah kita coba buka lagi nih. Saya masih penasaran karena menurut keterangan user itu kalau dicas sih normal. Ini pengecekan seperti ini penting ya, supaya kita tidak salah eksekusi ini. Bukan berarti bertele-tele ya. Tapi emang penting banget pengecekan seperti ini supaya kita tidak salah dalam hal pengerjaannya. Kita coba tonton lagi videonya. Ini tadi mati ya, baru beberapa detik. Oh ya, ternyata di sini sekalipun sambil dicas tetap mati ya. Jadi di saat ini, nah kalau misalkan tidak dicas itu malah jadi kutluk ya. Nah sekarang kita tes dengan tanpa dicas. Nah kalau tidak dicas di sini malah butlup ya, tidak mau masuk ke menu ini. Ya mati hidup ini. Oke, kita akan coba cari di mana tersangkanya ya. Jadi kita akan membahas untuk kali ini yaitu Xiaomi Redmi Note 8 dengan kasus restart terus atau mati hidup. Nah perlu ditekankan ya, pada kasus-kasus seperti ini terutama ya untuk Xiaomi Note 8, Note 9, Redmi 8, Redmi 8A maupun Pro ataupun yang biasa, itu ya saya sarankan banget itu jangan di software ya. Karena kasus-kasus yang sering kita dapati seperti ini bukan dari softwarenya. Pernah saya mendapati kasus seperti ini, kemudian sama konsumen rupanya pernah coba di software, itu ya jadinya malah amburadul ya, jadi malah jadi fatal. Makanya saya sarankan banget untuk kasus-kasus seperti ini pada Xiaomi, terutama ini ya Note 8, kemudian juga Note 9, Redmi 8, Redmi 8A, itu saya sarankan jangan di software dulu. Kalau dilihat dari kondisi fisiknya ini sepertinya masih segel ya. Ini masih belum pernah servis ini. Nah karena kasusnya tadi seperti yang tadi kita lihat ya, kita akan fokus di bagian baterai ini ya. Karena untuk bagian on off itu tidak ada ciri-ciri, sekalipun bagian on off bisa aja terjadi atau bisa menyebabkan handphone itu mati hidup. Tetapi karena tidak ada ciri-ciri ke bagian on off, itu kita akan fokus ke yang lain.
Untuk segelnya ini kita coba selamatkan ini supaya terlihat rapi ya. Oke, untuk penutup mesinnya ini kita sudah bongkar. Nah, sedikit ini ya, tadi menurut user itu kan pas dites di rumahnya user itu, kalau menggunakan cas, kalau dinyalain sambil dicas itu katanya normal ya. Nggak tahu berapa menit, tapi dengan kenyataannya pas kita cek di sini ya, sekalipun sambil dicas tetap ya handphonenya mati hidup, jadi mati sendiri ya. Kalau misalkan tanpa dicas malah handphonenya bootloop, tidak bisa masuk ke menu ya. Kalau dari fisik baterai juga ini masih bagus ya, masih normal ini. Tapi kita akan coba ini dulu ya, karena ini belum pernah servis juga ya. Sebenarnya bisa aja terjadi mati hidup itu dari IC PA ya, IC sinyal, atau IC RF, atau juga IC WTR, kemudian juga IC WiFi. Tapi dengan gejala yang tadi kita akan fokus di bagian baterai, tapi bukan mengganti baterai ya. Atau kita akan coba ini tes dulu dengan baterai yang lain, normal atau tidak ya. Sebelum pengetesan ini baterai, kita cek dulu ya positif negatifnya supaya tidak terbalik, karena kalau terbalik ya bisa repot ya. Bisa fatal ya. Pokoknya dalam pengerjaan ya, sebagai teknisi seperti ini ya, yang tukang ngoprek handphone ya, memang harus rajin ya. Kita amati, kita cermati dulu, kita kenali, jangan gerasa gerusu, jangan seradak seruduk atau kalau kata kita sih ya. Karena itu penting banget, jangan sampai kita salah eksekusi. Kita atur di X1 ya. Kita akan coba cari positif dan negatifnya sebelah mana ini. Sepertinya positifnya sebelah kiri ya. Ya, untuk positif sebelah kiri dan handphonenya juga tidak short ini ya. Kalau kita balik positif di negatif, negatif di positif, itu tidak ada pergerakan. Kemungkinan besar ini untuk handphonenya tidak short ya mesinnya. Nah, kita pastikan dulu berarti positifnya sebelah sini. Untuk baterai yang akan kita ini kebetulan bukan baterai ini ya, tidak sama ini jenisnya. Kalau ini BN nya BN46, ini BN54, tapi untuk soketnya sama ya, jadi untuk mengetes sih tidak ada masalah. Berarti sebelah sini ya untuk positifnya. Nah, untuk positif sebelah sini berarti seperti ini ya. Nah, seperti ini posisinya, jangan sampai terbalik positif negatifnya karena bisa fatal. Oh ya, maaf, ini belum kita pasangin ini soketnya. Ini penyakit bawaan oroknya Xiaomi Redmi 8 ya, Redmi 8A, Note 8 sering terjadi ya. Saya sendiri sering dapet ini, bahkan ya bisa dibilang banyak ini kasus-kasus sepertinya ini yang masuk ke meja servis kita. Sekarang kita akan coba nyalakan handphonenya dengan baterai yang lain. Nah, ini ada harapan ini ya sobat ya. Kita tes dengan baterai yang lain, itu mau ke menu ya. Di sini baterainya 4% bahkan ya. Cuman 4% ini baterainya. Tetapi mau ke menu, tapi supaya tidak penasaran, tadi juga kan kasusnya di saat kita buat YouTuber itu mati ya, mati mendadak. Karena baterainya 4%, kita akan coba sambil dicas. Dan apakah konsumsi arusnya stabil? Di sini konsumsi arusnya sangat stabil ya, 1,6 ampere. Ini konsumsi arus yang stabil. Nah, tadi kan di saat kita tes pertama itu buat YouTuber langsung mati ya.
kita akan coba cek ini dengan YouTuber juga ya, seperti biasa tidak usah ini, kita akan coba buka videonya MTC ini. Nah, ini untuk videonya berdurasi 11 menit ya. Di sini jam 19.55. Kita akan coba tes sampai full ya, nonton video full. Kita akan coba tes nonton video full dengan baterai yang lain dari jam 19.55 ya. Otomatis saya skip videonya atau saya potong ya untuk mengetesnya biar tidak memakan durasi. Yang jelas ini videonya berdurasi 11 menit, sedangkan tadi kan di saat kita buat YouTuber dengan baterai bawaannya itu kan mati ya dalam beberapa detik, bahkan nggak sampai 1 menit itu. Oke, kita tunggu saja ya sambil mengetes apakah diganti dengan baterai yang lain itu normal. Kita skip dulu videonya. Oke sobat, kita lanjutkan lagi. Ini kita kembali lagi akan membahas HP Xiaomi Redmi Note 8 yang mati hidup. Nah, seperti yang kita lihat ya, di sini kita cek, tadi kita tes ya hampir 10 menit lebih ya, dengan durasi video tadi kan 11 menit dari jam 19. Dari sini sudah videonya saja udah ini ya, udah kelar ini, dan handphonenya tidak mati-matian lagi. Berarti fix ini permasalahan ada di bagian baterainya ya, karena kita tes dengan baterai yang lain ini normal. Nah, itulah ya sobat ya, pentingnya penyelidikan dan penyidikan. Udah kayak reserse aja, penyelidikan dan penyidikan. Tapi memang itu penting ya, supaya kita tidak salah langkah atau salah eksekusi ya. Yang seperti di awal saya katakan, yang rusak mana, yang dioprek mana ya. Jangan sampai salah eksekusi. Ini berarti udah fix ya, permasalahan ada di bagian baterai dari handphone Note 8 yang mati hidup ini. Berarti kemungkinan besar ya kita tidak akan mengarah ke mesin ya, itu bagian sinyal yang biasa terjadi itu. Nah, tetapi kalau melihat dari fisik baterainya ini belum ini ya, belum kembung ya, belum bengkak dan masih rapi, kemudian juga masih padat ya. Saya yakin ini bukan karena elemennya yang rusak ya, tetapi permasalahannya itu biasanya terjadi ada komponen yang dinamakan air fuse ya di bagian mesin di baterai itu. Air fuse itu berfungsi seperti apa ya, seperti sekring. Kemungkinan itu air fuse-nya yang error ya. Jadi kita akan coba untuk mengoprek bagian baterai ya. Ya tentunya kalau misalkan kita pengen praktis ya tinggal ganti aja ya baterainya. Tetapi kan sayang juga, ini kan baterainya masih ori, dan kalau misalkan udah gantian kan kualitasnya ini banget ya, jauh banget ya kualitas baterai yang ori dengan sudah gantian. Kecuali ya kita menggantinya dengan yang ori lagi. Oke, kita akan fokus ya di bagian baterainya. Oke, seperti yang kita lihat ya, ini kondisi baterainya ini masih bagus ini ya. Kan biasanya kalau baterai yang udah jelek kan dia lembek ya. Kalau ini sepertinya masih padat dan masih bagus. Jadi saya yakin permasalahan bukan karena elemennya yang mati atau elemennya yang udah error. Jadi kita akan coba untuk mengopreknya ini ya, karena di MTC tempatnya belajar ya, belajar ngoprek, belajar kreatif. Jadi kita tidak langsung ganti nih. Jadi ini juga kita coba oprek ya.
tidak langsung ganti. Jadi kalau memang permasalahannya di baterai, kalau pengen ganti ya ganti ya. Cuman ya saya saranin kalau misalkan ini kondisinya masih bagus elemennya, ya dari fisik juga udah kelihatan ya dia tingkat kepadatannya masih normal, belum melembung, belum lembek ya. Saya yakin itu masih bagus, karena kalau udah gantian, waduh, kualitas baterai yang udah gantian itu benar-benar gimana ya? Ya bisa dibilang sangat jelek ya. Oke, kita akan coba bongkar ini. Nah ini sobat semua ya, ini ada komponen ini ya, ini yang namanya air fuse ya. Di sini biasanya ada kodenya ya, tapi tiap baterai biasanya kodenya berbeda-beda. Kalau ini kodenya PLK, di atasnya P kemudian di bawahnya ada huruf LK, tapi itu enggak ini ya, nggak jadi patokan. Tapi yang pasti ini air fuse ini kita akan coba jumper ya. Kalau misalkan dibuang juga nggak apa-apa ya, jadi kita buang kemudian kita jumper itu disambungkan ya dari satu titik ke titik yang sebelahnya itu supaya terhubung. Tapi kita di sini tidak akan membuangnya, kita akan langsung jumper. Sebelumnya kita kasih fluk dulu ya supaya gampang ini untuk menempelkan kabel jumpernya. Kemudian kita kasih timah sedikit supaya ada buat sangkutan. Saya tegaskan lagi ya, untuk air fuse itu boleh dibuang atau dicopot, boleh juga tidak ya, jadi tinggal pilih aja. Nah kemudian untuk kabel jumpernya sendiri itu kalau misalkan belum terkelupas itu ya saya saranin kelupas dulu ya. Untuk mengelupas kabel jumper itu cukup mudah, cukup simple, tinggal kita taruh aja ini, kasih di bagian mata soldernya yaitu timah, kemudian kita gesek-gesekkan seperti ini ya, supaya terlihat warnanya yang tadinya itu warna gold atau keemasan menjadi warna timah ya, warna putih. Sekarang kita akan coba lakukan penjemperan atau penyambungan dari titik yang satu ke titik yang lainnya. Nah cukup mudah ya sobat, jadi ya sebenarnya nggak susah-susah amat ya. Amat aja nggak susah. jadi ya cukup simpel. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kok malah jatuh, gimana sih? Nah kita ini sudah lakukan penjemperan ya dari titik yang satu ke titik yang lainnya dari air fuse tersebut. Kalau sudah terhubung kita coba rapikan, kemudian kita tes. Oke, untuk baterainya sudah rapi ini ya. Dan biasakan juga ya kita dalam pengerjaan seperti ini, dalam kasus apapun usahakan serapih mungkin ya. Kita pasangin dulu soket-soketnya ini, soket LCD, kemudian soket charger dan soket baterainya. Nah sekarang kita akan coba ya tes. Awalnya itu kan sebelum kita jumper baterainya itu kan kalau dinyalain tanpa dicas itu kan tidak bisa ke menu ya. Nah kalau misalkan sampai ke menu, kalau sambil dicas itu ya langsung mati dalam beberapa menit. Kita akan sekarang kita akan coba tes setelah kita lakukan jumper air fuse. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, handphonenya sudah ketampilan menu. Kita akan coba tes ya. Nah, di sini ada berapa ini?
ada 55% untuk baterainya ya. Seharusnya cukup ya untuk mengetes, terutama tadi kan kita tes bagian YouTube. Kita coba lagi tes dengan menonton YouTube-nya Media Teknik Seluler. Nah, di sini kita akan coba yang lebih lama ya, biar tidak penasaran. Ini yang kasusnya juga sama ini. Ini dengan kasusnya Note 9 yang juga sama ini, yaitu restart terus menerus atau bootloop. Wah, di sini kamu nanya kenapa selalu terjadi. Nah, kita akan tes ya, apakah handphonenya normal setelah kita jumper air fuse-nya. Di sini untuk durasi videonya itu 33 menit. Nah, ini dari jam 20:29 ya, atau jam setengah 9. Nah, kita akan tes ya. Otomatis kita skip dulu videonya ini supaya tidak penasaran. Saya tesnya sengaja yang lebih lama, hampir yaitu setengah jam lebih. Kita skip dulu videonya atau kita potong. Oke sobat, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sepertinya hasilnya wow, istimewa banget ini ya, seperti yang kita lihat ya. Di sini handphonenya sudah tidak mati-matian lagi atau juga restart ya. Tadi kita menonton video kurang lebih itu setengah jam yang lalu ya, dari setengah 9, karena ini durasi videonya kan 33 menit. Nah, ini hampir full ini dari jam setengah 9 sampai jam 9:02 ternyata normal. Jadi alhamdulillah ya. Alhasil permasalahan dari HP Xiaomi Redmi Note 8 ini yang mati hidup atau mati-matian ya, permasalahan ada di bagian baterai. Dan itu pun baterainya tidak harus ganti ya, kita cukup dengan menjumper atau menyambung komponen yang namanya air fuse, karena dari fisik baterainya masih ori. Oke, alhamdulillah ya berhasil. Sekali lagi, itulah pentingnya ya sobat, kita teliti dulu, kita amati dulu, kita cermati dulu, kita kenali dulu. Di saat kita mendapati kasus-kasus ponsel, terutama ini Redmi Note 8 yang mati hidup, saya sarankan banget jangan di software dulu, dan juga jangan ke arah yang vital-vital dulu ya, supaya kita tidak salah eksekusi juga. Kalau misalkan pengen praktis ya seperti tadi saya katakan ya, cukup dengan mengganti baterainya ya, otomatis langsung normal ya, karena permasalahan ada di bagian baterainya. Tetapi ya dari pengalaman, mungkin bahkan hampir semua tipe HP ya, kalau sudah bukan ori itu kualitasnya sangat ini ya, sangat mengecewakan. Nah, ini kan masih ori, saya yakin ini masih awet ini, karena dari fisiknya juga emang masih rapi, masih terlihat bagus. Oke, selanjutnya kita akan rapikan dulu ini handphonenya. Oke, selanjutnya kita pasang lagi ini segelnya ya, biar terlihat rapi. Jadi sekalipun sudah pernah bongkar, tapi segelnya nggak rusak ya, jadi supaya terlihat rapi dan terkesan ini belum pernah servis. Oke sobat semua, alhamdulillah PR kita kali ini berhasil juga ya.
dalam membahas dan menyelesaikan kasus handphone Redmi Note 8 yang mati sendiri atau juga mati hidup, restart terus atau bootloop. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sejahtera, salam sukses dan istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.